Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Saputra di acara podcast Meta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Tepuk tangan dong untuk podcast Meta Kreatif. Luar biasa, ini penontonnya ramai di dalam ruangan ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di acara podcast Meta Kreatif dengan tema PPDB tahun ajaran 2022 sampai 2023. Nah, saya ingatkan untuk adik-adik yang lulusan SMP MTS Derajat, ayo buruan daftar di SMK PGRI 1 Kedondong. Pendaftaran sudah mulai dibuka dari bulan Januari ini, Februari, Maret sampai seterusnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo daftar di SMK PGRI 1 Kedondong. Dan saya ingatkan kembali untuk para penonton setia dari Semeta Kreatif, jangan lupa untuk yang belum subscribe, ayo buruan subscribe di channel YouTube Semeta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Dan jangan lupa untuk invite Facebooknya Semeta dan follow Instagramnya Semeta Kreatif Official. Tepuk tangan untuk Semeta Kreatif. Jadi ngomongnya agak kagok, ini jadi grogi. Oke, langsung saja mungkin kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita pada hari ini. Saya sudah bersama dengan pembina OSIS SMK PGRI 1 Kedondong, Bapak Juan Azri Eskom. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Gimana kabarnya Pak Juan, sehat? Alhamdulillah sehat kan Anda. Pak Juan, kita ngobrol-ngobrol santai Ya. di acara podcast ini. Alhamdulillah kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala Jurusan Multimedia, dan hari ini saya alhamdulillah bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Juan. Ya. Nah, kita ngobrolin tentang apa ya? Perjalanan hidup kali ya. Perjalanan hidup Pak Juan Azri ini, kalau boleh tahu seperti apa ini Pak? Semasa kecil sampai sekarang. Semasa kecil, oke. Kalau untuk bicara perjalanan hidup semasa kecil, ya termasuk dibilang orang yang kayaknya mandiri gitu ya. Mandiri, kenapa gitu? Dari kecil kan saya dilahirkan di Tangerang. Di KTP itu kan dilahirkan di Tangerang. Jadi saya memang dilahirkan di Tangerang, tapi umur saya 1 bulan itu dibawa nenek ke Lampung. Ke Lampung lagi. Kenapa? Karena orang tua, ibu dan bapak itu kerja di Tangerang. Sementara saya kan kalau di sana nggak ada yang ngurus, akhirnya nenek nggak mungkin di Tangerang, akhirnya saya yang dibawa ke Lampung sama nenek. Jadi sampai TK saya diurus sama nenek gitu kan, karena orang tua kerja di Tangerang. Jadi gitu. Oh, jadi awalnya itu lahirnya itu di Tangerang. Di Tangerang. Umur 1 bulan. 1 bulan dibawa ke Lampung. Jadi udah dari 1 bulan sampai sekarang itu di Lampung terus. Di Lampung gitu. terus. Gara-gara memang orang tua kerja di Tangerang. Tapi setelah saya nyampe TK, orang tua ngelahirin anak kedua, itu adik saya, itu mereka memutuskan untuk pulang ke Lampung semua gitu. Jadi apa namanya, memang orang tuanya Pak John itu nggak netep di Tangerang itu ya? Enggak, karena memang di sana kan sama-sama, kalau ibu kan memang ngerantau dari Lampung, jadi kerja di sana di Tangerang ngerantau, begitupun dengan bapak. Bapak itu kan asli orang Padang, tapi kan memang biasa dengan ngerantau juga, akhirnya di Tangerang dan ketemulah gitu di sana. Jadi ketemunya di Tangerang. Oke, Pak Juan. Ada nggak suatu kejadian yang momen lah bisa dibilangnya, momen yang nggak pernah Pak Juan lupakan sampai sekarang? Kalau momen yang nggak bisa dilupakan ya itu tadi, karena memang dari kecil kadang biasa sendiri gitu kan. Tapi ada suatu momen kadang orang tua yang seminggu sekali, kadang sebulan sekali nyementin waktu datang gitu kan, malam-malam. Ada satu ketika pernah cerita dengar dari nenek gitu kan, saya ini ngambek gitu sama orang tua gara-gara memang jarang ketemu sama ibu bapak, akhirnya kayak ngambek, kok nggak pernah nengokin sih, cuma seminggu sekali. Nah gitu, itu kadang kalau dipikir-pikir lucu juga ya, pernah kayak gitu. Oh ternyata memang ya itulah kadang yang nggak bisa dilupain, tapi dari cerita nenek. Oh, jadi nenek pernah nyeritain hal itu ya? Iya, saya ngerasa ngambek gitu sama orang tua, kenapa sih nggak pernah setiap hari ada gitu. Oh ternyata karena masih kecil saya kan memikirnya ke orang lain, kok orang tuanya ada, oh ternyata orang tua saya udah ini apa, masih kerja, ternyata saya udah dewasa baru mikir kayak gitu. Iya, sekarang paham lah ya. Nah, kita lanjut tentang obrolan tentang sekolahan nih Pak. Iya. Nah, awal pertama kalau boleh tahu nih, awal pertama Bapak merintis menjadi seorang tenaga pendidik atau memilih menjadi seorang tenaga pendidik
di SMK PGRI 1 Kedondong ini awal kisahnya itu dari mana? Awal kisah, nah saya kan baru nih, belum ada 2 tahun ini. Sebelum corona saya baru di Iya. sini. Awal-awal corona, Iya. awal-awal corona saya di sini karena sebelumnya saya itu kerja di Tangerang gitu, ikut saudara juga di sana, bantu-bantu usaha saudara di Tangerang. Akhirnya gara-gara corona saya pulang ke Lampung, ya kan, pulang ke Lampung. Sempatlah berapa hampir semingguan lebih gitu kan, nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan, mau balik lagi ke Tangerang nggak bisa gara PSBB waktu itu kan sangat ketat. Akhirnya karena orang tua yaitu ayah itu kan salah satu tenaga pendidik juga di SMK, kemudian nanyain ke saya, kamu nggak ada kegiatan, mau nggak kalau misalkan manggilnya kan papa, papa ini tawarin ke teman siapa tahu ada kerjaan gitu di jadi guru, kira-kira minat nggak jadi guru. Pikir saya ya udah sih nggak apa-apa, belajar sambil berbagi ilmu gitu Iya, kan, betul. siapa juga yang nggak mau berbagi ilmu. Ya udah akhirnya ketemulah sama Pak Fauzi, guru SMK PG 1 Kedondong atau bendahara di sini ya kan. Benar. Karena itu memang deket juga, sama-sama dari tataan. Nah ditawarin lah, nanya sama Pak Fauzi, ya udah coba masukin lamaran aja ke SMK PG 1 Kedondong. Dan akhirnya saya ke sini bawa berkas dan langsung nemuin Pak Niza selaku kepala sekolah. Dan alhamdulillahnya ya dipercaya sama Pak Niza buat ngajar di sini. Lah itulah ceritanya kenapa saya bisa di sini awal-awalnya. Oke, tepuk tangan dong untuk kisahnya Pak Juan Azri. Jadi pada bulan apa itu Pak diterimanya? Bulan Juli kalau nggak salah. Oh, bulan Juli. Bulan Ya? Juli. Oh iya, kita kalau nggak salah kita ketemu itu saya ke ruangan Bapak kalau nggak salah. Iya. Saya mau Lagi syuting mau ya? syuting. Oh iya benar. Syuting. Awal pertama ketemu Iya. Pak Juan. Nah, lanjut nih Pak. Bapak ini kan bukan hanya menjadi seorang pembina OSIS, Iya. ya, tetapi Bapak juga sebagai wali kelas dan sekarang juga dipercaya menjadi pembimbing anak-anak PKL tahun ajaran 2021-2022. Nah, gimana tuh Pak? Bingung nggak sih megang semua itu? Sedangkan Bapak ini ngajar juga audio video dan juga dipercaya untuk megang Pendidikan anti korupsi. pendidikan anti korupsi di semua kelas gitu. Sedangkan jadi pembina juga, terus jadi walas juga. Tuh, ngebagi waktunya itu gimana? Kira-kira? Ya, alhamdulillahnya juga saya baru belum sampai 2 tahun ini dipercaya sama kepala sekolah dan juga guru-guru lain untuk mengemban amanah sebagai pembina OSIS gitu kan. Awalnya saya juga ragu gitu kan, bisa nggak saya sih megang kendali OSIS gitu kan, apalagi jadi pembinanya. Karena memang awal-awal agak kagol juga kan gitu kan. Tapi karena memang dukungan dari kepala sekolah sendiri, kemudian guru-guru dan juga pembina yang lama yaitu Pak Edian, akhirnya oke saya siap gitu kan. Nah, berkaitan dengan waktu saya, karena memang sekarang ini lagi padatnya, lagi dipercaya jadi walas, kemudian pembina OSIS, kemudian sekarang ini juga kan lagi PKL anak Ya, kelas 11 betul. dan juga untuk multimedia lagi pembuatan produksi film dan juga saya dipercaya pembimbingnya gitu ya. Itu tadi balik lagi ya, sebisa mungkin kita ngebagi waktunya gimana, kemudian ya seoptimal mungkin lah gitu. Jangan sampai kita mengutamakan yang lainnya tidak acak-acakan gitu. Semaksimal mungkin semuanya terbagi, ya pintar-pintar kita bagi waktunya seperti apa. Tepuk tangan dong untuk Pak Juan Azri. Nah, itulah tadi cara Bapak untuk mengatur waktu ya. Iya. Memanage waktunya agar bisa terhandle semua. Luar biasa. Nah, nih Pak, kalau sebagai pembina OSIS gimana sih suka dukanya menjadi pembina OSIS? Pak Juan ini menjadi pembina OSIS sudah lama Pak? Baru. Untuk membina OSIS ini alhamdulillah baru-baru ini ya kan. Belum ada setahun juga, karena memang semundurnya Pak Edian selaku pembina OSIS yang lama, akhirnya ditunjuklah saya jadi pembina OSIS yang baru. Belum ada setahun ini, dan juga anak-anak OSIS juga baru dilantik beberapa bulan yang lalu gitu kan, karena memang terkendala dengan PSBB dan juga corona ini. Jadi ya baru-baru inilah gitu. Untuk suka dukanya, kalau untuk suka duka mungkin belum terlalu banyak gitu kan, tapi banyak kegiatan-kegiatan memang udah terlaksana. Ya, betul. Cuma memang ada yang kita sesuaikan lagi program-program kerjanya dengan peraturan-peraturan pemerintah gitu kan, karena kita ada peraturan-peraturan yang keterkaitan dengan jumlah kegiatan, kemudian nggak boleh
ramai-ramai gitu kan. Jadi PSBB-nya, jadi itu suka dukanya untuk sementara seperti itu. Oke. Terus program ke depan nih apa nih Pak, untuk kita ngobrolin OSIS dulu aja Iya. nih dah. Untuk program ke depan dari OSIS ini gimana? Nah, untuk program kerja sendiri yaitu nggak jauh-jauh beda juga sama apa yang diusulkan oleh kepala sekolah, yaitu Pak Niza. Visi misinya ingin membuat SMK kita ini terkenal, ya kan, terkenal dalam artian akademiknya, kemudian kemampuan siswanya, baik di akademik dan juga non akademik. Nah, cara kami itu menyusun program kerja itu tadi, bagaimana caranya menseleksi ataupun memberikan wadah kepada siswa-siswa didik yang lain itu dengan cara mengaktifkan ekskul-ekskul yang ada di SMK PG 1 Grondong. Karena apa? Karena sebelum corona ini kan mereka aktif ekskul-ekskul yang mulai pencaksilat, rohis dan lainnya, tapi karena terkendala corona akhirnya mulai redup, ya kan. Kegiatan-kegiatan banyak yang terhenti, bahkan ada yang kurang aktif lagi. Nah, dari situlah PR kami untuk mengaktifkan semua ekskul-ekskul yang ada ini agar lebih bergairah lagi, aktif lagi untuk memberikan prestasi-prestasi di bidangnya masing-masing, agar juga dengan prestasi itu SMK kita juga makin terkenal dan juga makin dikenal banyak orang gitu. Ya, benar. Terus apa namanya, apa sih program yang sudah dijalankan di lingkungan SMK PGRI 1 Grondong yang dulunya belum ada, sekarang belum ada, tetapi dulu nggak pernah aktif tapi sekarang ada gitu. Apa itu program apa itu Pak? Kalau untuk program yang seperti itu mungkin kemungkinan ada ya kayak senam itu tadi, itu juga dari program dari kepala sekolah dan juga memang ada inisiatif dari kami juga pengen seperti itu gitu kan, untuk menjalin kedisiplinan dan juga kesehatan gitu kan, dari bidang-bidang kesehatan. Dan juga memang PR besar juga kalau bisa itulah mendisiplinkan siswa-siswa kita. Bener. Karena yang tadi biasanya kita sekolahnya online, ya kan, jarang masuk siang, kemudian jarang ke sekolah, akhirnya kita dituntut untuk sekolah lagi, itu kan sudah mulai tatap muka. Banyak yang kurang disiplin, ada yang telat, kemudian ada yang terbiasa di rumah akhirnya kayak malas-malasan. Nah, itulah PR kita lagi buat ngerubah mindset mereka. Kalau kita udah tatap muka, kedisiplinan harus dijaga lagi. Nah, itulah kita buat ngedisiplinkan lagi itu. Oke. Nah, gimana cara Pak Juan dalam mengatasi anak-anak yang malas nih Pak? Bapak kan sebagai guru anti korupsi. Korupsi itu kan banyak sih, korupsi waktu benar. Dan lain sebagainya. Bagaimana cara Bapak dalam menangani anak-anak yang malas dan bandel nih Pak? Nah, itu tadi kita. Saya menjelaskan kepada mereka, korupsi itu bukan kita berarti menyelewengkan uang saja, ya kan? Benar. Kita kadang telat, kemudian kesiangan, itu juga udah korupsi waktu, ya kan. Kemudian kita mencontek, itu juga termasuk korupsi, ya kan. Karena di pendidikan anti korupsi itu ada 9 nilai anti korupsinya, yaitu salah satu kejujuran, kemandirian dan lain-lain lah sebenarnya itu ya. Nah, untuk gimana sih mereka untuk kasih hukuman gitu ke mereka biar jerak, itu tadi kami sebagai OSIS dan juga guru BK dan juga guru-guru yang lain saling bekerja sama untuk membimbing mereka, biar gimana caranya biar disiplin itu tetap terjaga, terjalin dan terbentuk kedisiplinan di diri mereka, ya, tentang menghukum mereka, memberikan tugas tambahan gitu kan, entah itu yang berkaitan dengan pelajaran mereka ataupun nanti disuruh bersihin kelas atau seperti apa, biar untuk balik lagi ke mereka, diri mereka untuk belajar mandiri itu juga. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Nah, Pak Juan, tanggapan Bapak tentang SMK PGRI 1 Grondong nih Pak, dari hati yang paling dalam nih, kejujuran ya. Iya betul. Oke, ya. Ini latih kejujuran nih. Ya. Guru pendidikan anti korupsi disuruh jujur. Iya benar, harus jujur. Ya itu tadi, karena kita nyuruh orang jujur, kalau kita nggak jujur, seperti itu. Kita nyuruh orang disiplin, tapi kita nggak disiplin. Sama aja. Makanya saya jelaskan ke anak-anak, ayo kita sama-sama belajar pendidikan anti korupsi ini, sama-sama menjalankannya. Nah, kalau ditanya kejujuran soal SMK PGRI 1 Grondong, ya kan, saya jujur nih ya, saya kan belum ada sampai 2 tahun. Ya. Saya mikir dari awal pas masuk ini, kayaknya saya bisa kurus deh kalau di SMK PGRI 1 Grondong. Kenapa? Itu dulu ya. Karena pikir saya jauh, ya kan, bakal terus belajar ngajar gitu. Ternyata sampai sini enggak. Malah kayaknya saya makin gemuk deh. Kenapa? Tanya dong kenapa? Kayaknya di sini terlalu bahagia. Bahagia. Makannya sering makan bareng, ya kan. Teratur. Pasti ada aja yang memberi ya kan, banyak guru-guru yang baik gitu kan. Betul. Kemudian nyaman di sini. Itu tadi nyaman,
karena semua guru-guru mau yang senior, kemudian yang junior Junior, juga, bener. kemudian yang muda-muda itu welcome sama kita. Jadinya Betul. nyaman ya buat kita betah. Mm-mm. Nah, ya kan? Kalau dibilang suka duka kayaknya nggak ada. Yang buat kita di sini betah makin nyaman ya itu tadi. Karena guru-gurunya welcome, asik-asik Welcome, semua. asik-asik semua ya, Ya, luar biasa. benar. Tepuk tangan dong untuk guru-guru SMK PGRI 1 Kedondong. Berarti belum nyampe 2 tahun ya? Belum sampai 2 tahun. 2020. 2020 iya. Ya, benar, Iya, 2020. Berarti tahun inilah ya. Insya Allah tahun ini 2 tahun. Luar biasa. Semoga sampai seterusnya bisa Amin. mendidik siswa-siswi kita yang ada di SMK PGRI Amin. 1 Kedondong, Pak. Nah, Pak, ada nggak sih pernah kepikiran nggak saya bakal jadi guru gitu? Ada nggak ke ranah sana gitu? Pengen jadi seorang guru? Pernah kepikiran nggak, Pak? Kalau kepikiran kayaknya nggak pernah kepikiran Nggak seperti itu. Karena kalau dari SD, SMP pengennya kita jadi kadang pengen jadi polisi gitu Iya, kan, benar. jadi tentara, Tentara, jadi dokter. dokter. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi, ya kan. Kemudian pas SMK kemarin tuh pengennya saya jadi pengusaha, tapi Usaha. susah juga belum. Iya, betul. Akhirnya kan ikut saudara ke Jakarta. Akhir-akhirnya malah disuruh jadi guru. Nah, Iya. nggak ada kepikiran sama sekali buat jadi guru itu tadi. Mm-mm. Tapi karena memang orang tua itu salah satunya ada ibu dulu itu pengen jadi guru juga tapi nggak sampean, akhirnya dapat suami yang juga sekarang jadi guru. Nah, Jadi itu guru. tadi akhirnya saya termotivasi dari orang tua itu tadi, dari bapak. Ya udahlah, coba kenapa enggak gitu. Iya, benar. Apa namanya? Susah nggak, Pak? Jadi guru gitu. Susah. Susah, Susahnya susah. apa, Pak? Apalagi ini SMK ya. SMK itu kan kebanyakan memang udah dewasa, Iya, tapi benar. ada juga yang hatinya keras, susah Omongin lah. diomongin gitu kan. Jadi ada tantangan tersendiri buat kita. Kalau untuk di ngajar ya saya akuin awal-awal memang susah. Akhirnya saya banyak Sharing ngobrol-ngobrol, ya, sharing ngobrol. sama guru-guru yang lain, yang senior, cara nanganin anak-anak seperti apa. iya, Akhirnya benar. sampai sekarang nyaman, akhirnya Nyaman. terbiasa juga. Oh iya, benar. Jadi apa ya? Susah-susah gampang lah ya. Susah-susah gampang Iya. jadi pengajar itu, iya. Nah, ini kan sekarang Pak Juan kan jadi walas juga nih di 12 multimedia. 12 multimedia. Nah, tentu saja setiap siswa di kelas itu pasti ada yang nakal, ada juga yang nggak nakal. Iya. Nah, cara Bapak menasihati mereka agar mereka selalu rajin untuk sekolah, apa yang selalu Pak Juan omongin ke anak-anak 12 mm? Kalau saya sebagai walas, balik lagi ke diri saya. Saya bukan tipe orang yang bisa kayak guru-guru lain gitu kan dengan ketegasannya menghukum mereka, Iya. tapi karena saya belajar dari zaman saya dulu. Zaman saya dulu SMK kalau sekali diomongin ya udah saya ngerti manut. Jadi saya terapkan seperti itu juga. Kita tegur dulu, kemudian kita nasihati, kemudian kita berikan gambaran seperti apa nanti ke depannya biar mereka sadar. Kalau memang benar-benar nggak sadar, ya itu tadi. Tindakan ya. Hari ini aja saya udah manggil beberapa wali murid. Oh iya, benar. Ya kan? Untuk itu tadi biar mereka tahu gitu kan. Orang tuanya juga tahu perilaku anaknya di sekolah itu seperti apa, entah dia sering bolos atau tidak masuk atau seperti apa kan tidak mengerjakan tugas. Dengan cara itu juga mungkin ada sport jantung ke anak-anak untuk merubah kedisiplinan Iya. mereka gitu. Oke. Nah, kalau tanggapan Bapak tentang lingkungan SMK PGRI 1 Kedondong gimana, Pak? Untuk lingkungan ya itu tadi balik ke omongan saya tadi, nyaman. Nyaman. Ya. Kenapa saya masih betah di sini? Ya kan? Karena itu tadi semua guru-gurunya welcome, lingkungannya juga mensupport, itu kan memadai, kemudian asik. Jadi nyaman buat Itu saya. yang buatnya Pak Juan nyaman. Buat nyaman dan betah di sini. Oke. Terus untuk fasilitas menurut Pak Juan gimana fasilitas yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong? Nah, untuk fasilitas saya akui ya kan, untuk di SMK lain ya kan yang sederajat itu memang kalau di kota-kota memang udah termasuk wah, tapi untuk di daerah kita itu udah termasuk wah juga. Ya kan? Seperti ini podcast juga kan SMK lain belum tentu Ya, ada yang benar. bisa melaksanakan podcast ini. Nah, Khususnya kita di Kedondong ini, Pak ya? SMK PG 1 Kedondong yang berkaitan juga dengan jurusan kita. Iya, benar, gitu kan? benar. Nah, itu juga bisa jadi bahan promosi kita untuk Iya. ke siswa-siswa yang lain gitu. Jadi untuk alat-alat saya rasa sih untuk udah memadai semua, apalagi dewan-dewan gurunya itu saya menilainya pun udah Berkompeten ya? berkompeten di bidangnya masing-masing Ya, ya kan. Jadi kalau ada siswa-siswa yang pengen masuk sini, saya rasa nggak akan rugi deh. Tinggal tergantung anaknya lagi bisa nggak mengoptimalkan ilmu-ilmu yang diberikan guru dan juga mengoptimalkan alat-alat yang ada di SMK BG 1 Kedondong gitu. Nah, untuk
biar nggak rugi katanya tadi. Mm-mm. Nah, apa sih kenapa sih kita harus masuk di SMK PGRI 1 Kedondong, Pak? Biar adik-adiknya ini yang di rumah ini paham ini, biar yang SMP MTS bisa masuk di SMK PGRI 1 Kedondong. Hanya SMK PGRI 1 Kedondong. Nah, iya. Jadi kan untuk adik-adik MTS atau SMP sederajat yaitu yang kelas 3 sekarang kan SMK kita Iya. juga udah mulai pembukaan Iya, ya. benar. Penerimaan peserta didik baru. Nah, jadi kenapa sih kalau saya bilang nggak akan rugi? Ya karena itu tadi kita punya 2 jurusan, Iya. yaitu administrasi perkantoran atau OTKP sekarang dan juga multimedia. Nah, 2 jurusan ini saya nilai kalau untuk sekarang itu Penting nggak, Pak? penting buat di kerja kita nanti. Ya kan sangat dibutuhkan kemampuan-kemampuannya baik itu di administrasi itu kan dan juga multimedia. Banyak sekarang itu orang-orang malah pengen ke elektronik multimedia buat promosi mereka. Jadi kalau kita masuk di 2 jurusan ini, insya Allah ilmu yang kita dapatkan untuk bekal kita kerja nanti, insya Allah udah cukup memadai. Gitu. Ya. Jadi nggak akan rugi kalau kita masuk di SMK SMK PGRI 1 Kedondong. Kedondong. Tepuk tangan dong. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah, ayo buruan daftar di SMK PGRI 1 Kedondong. Di sini ada 2 jurusan. Yang pertama itu OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan juga ada multimedia. Iya. Nah, alasan Pak apa sih beda dan keunggulannya antara kenapa mereka harus sekolah di sekolah menengah kejuruan dibandingkan sekolah menengah atas? Apa tuh Pak keunggulannya SMK ini, Pak? Ya, kalau kebetulan kan saya juga SMK, Ya, lulusan dari SMK ya kan. Kenapa saya ngambil waktu itu SMK? Karena saya pengen waktu itu punya kemampuan, ya kan, kemampuan di Basic bidang ya, jurusan Pak? saya, ya kan. Jadi SMK itu kan sekolah menengah kejuruan, di mana mereka yang masuk kejuruan itu setelah lulus nanti memiliki kemampuan. Iya. Nah, dengan kemampuan itu mereka bisa mengembangkan entah itu membuka usaha ataupun langsung kerja gitu kan. Beda dengan SMA. SMK kan SMA itu biasanya lebih ke untuk Umum ya, Pak? umum, biasanya untuk melanjutkan perguruan tinggi. Bukan berarti SMK nggak bisa melanjutkan Iya, perguruan tinggi. bener. Tapi dengan SMK kita udah punya bekal kompetensi Iya. di kejuruan yang kita pilih tadi. Makanya nggak ada salahnya kita kalau memang pengen punya kemampuan di kejuruan itu kita masuk SMK gitu. Jadi tinggal kita milih bener, jurusannya. tinggal kita milih jurusan. Dan yang pengen kuliah walaupun kita masuk SMK jangan meminder juga, ya kan? Bukan berarti kita masuk SMK nggak bisa masuk perguruan tinggi, ya kan? Bener. Kita bisa juga masuk perguruan tinggi, yaitu tadi tetap syarat perguruan tinggi yaitu tadi nilai-nilai dan nilai gitu, tergantung kemampuan kita juga. Oke. Nah, Pak Juan, dulu kan Pak Juan ini SMK, Pak. Ya, SMK. Jurusannya dulu apa, Pak? kalau saya dulu jurusannya TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan gitu. Nah, terus Bapak kuliahnya ngambil jurusan? Kalau kuliah saya ngambil sistem informasi. Sistem Jadi gelarnya informasinya. Eskom ya. Eskom, iya. Nah, itu lulus tahun berapa, Pak, kuliah? Kalau lulus saya itu tahun 2017. Oh, 2017 habis lulus saya sempat malah kalau dibilang nggak kerja memang nggak kerja, tapi kan dulu itu di depan rumah itu ada kayak lahan parkir gitu. Nah, saya pernah jadi tukang parkir. Oh, Ya dulu kan? ya. Akhirnya terlena. Karena apa? Karena kadang gajiannya tiap hari gede. Akhirnya terlena. Situ-situ aja. Gara-gara corona akhirnya diberhentiin kan persekolahan, akhirnya berhenti. Akhirnya saya nyebrang gitu. Oh iya. Jadi parkiran SMK Pelita ya? Iya. Karena depan rumah saya itu kan dekat SMK Pelita, depannya itu ada lahan. Nah, kalau di SMK Pelita itu kan sama kayak kita sekarang, parkirannya nggak boleh masuk ke lokasi lingkungan sekolah. Jadi di luar ataupun nggak boleh bawa sekolah, dibawa ke sekolah atau diantar. Jadi ada lahan-lahan dialihkan untuk jadi parkir. Nah, saya salah satunya pernah jadi tukang parkirnya gitu. Oke. Jadi pernah jadi tukang parkir. Tukang parkir. Nunggu motor anak-anak biar nggak kepanasan. Iya, benar. Terus Pak Juan dulu katanya ke Tangerang, kerja apa tuh? Kalau ke Tangerang waktu itu memang gara-gara Corona ini? sebelum corona sebenarnya. Oh, ya, sebelum Tadi itu corona. sebelum corona akhirnya parkiran diberhentiin dulu gitu kan. Saya ke Tangerang gitu karena memang ada saudara di sana, niatnya pengen cari kerja di sana ya kan. Cari pengalaman, akhirnya tinggallah di tempat saudara. Nah, kebetulan saudara itu punya usaha gitu kan. Jadi saya disuruh di situ bantu-bantu di usaha mereka. Ya hampir sempet 1,5 tahun juga gitu kan. Di sana bantu-bantu administrasi mereka. Terus corona datang menghampiri. Hampir ya. Tahun 2021 2000 udah masuk 2020. Oh, 2000 akhir kayaknya. Iya. Awal-awal corona itu akhirnya saya pulang ke Lampung gitu kan. Sampai akhirnya Oh iya benar.
benar-benar PSBB yang ketat itu kan, di mana-mana ditutup, nggak boleh keluar kota gitu kan. Akhirnya saya nggak bisa kemana-mana, balik ke Tangerang nggak bisa, di sini cari susah, banyak yang udah pengurangan karyawan juga. Akhirnya ya udah di rumah aja. Akhirnya itu tadi Karena rezekinya di sini rezekinya ya, Pak, mungkin ya. di sini Ya, jadi benar. pengajar. Terus apa ya? Ini Pak, menurut Bapak program-program dari Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Grondong itu sudah baik kah atau bagaimana? Tanggapan Bapak sendiri. Dan gimana sih menurut Bapak kepala sekolah kita itu? Dari program kerja dulu ya. Ya. Dari visi misinya itu kan udah saya baca juga. Mm-mm. Itu sangat sangat baik. Itu kan salah satunya membuatkan anak-anak kita itu memiliki akhlakul karimah. Wow. Akhlakul karimah. Dia itu mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing, itu multimedia. Dan juga kepala sekolah itu kan punya program kita promosi dan promosi. Biar apa? Biar kita walaupun di daerah pesawaran itu kan agak jauh dari pusat perkotaan, dengan kita media promosi itu tadi kita bisa memperkenalkan sekolah kita seperti apa, Benar. punya kemampuan atau tidaknya. Nah, itu menurut saya udah sangat bagus ya kan, karena promosi itu sangat penting Sangat untuk penting. sekolah kita, Benar, biar benar. sekolah kita terkenal. Iya. Terkenal dalam artian hal baiknya, baik itu prestasinya, kemudian lingkungan sekolah Lingkungan kita sekolahnya, gitu. benar. Biar orang-orang yang di luar sana pun tahu. Jadi kalaupun ada lomba-lomba atau kegiatan, kita udah diundang gitu, Ya, terkenal benar. gitu. Benar. Karena udah tahu ya Pak ya. Udah tahu itu tadi, makanya media promosi menurut saya itu benar-benar sangat membantu gitu. Nah, untuk menurut Bapak gimana kepala sekolah kita, Bapak Niza Yuneri Esos MM ini? Beliau kan seorang kepala sekolah yang muda lah menurut Iya, saya, dan si beliau muda. juga aktif di dan sangat mendukung seluruh organisasi. Iya benar. Gimana menurut Bapak? Ya itu yang saya rasakan juga sebagai pembina OSIS. Kadang kan OSIS itu punya program-program kerja, kemudian Iya. kegiatan-kegiatan, dan juga mewadahi eskul-eskul yang lain gitu kan. Yang saya rasakan sebagai guru dan juga pembina, kepala sekolah kita itu sangat-sangat aktif, karena memang beliau juga aktif di Pramuka, kemudian memang pernah juga jadi pembina OSIS. Akhirnya tahulah kegiatan-kegiatan seperti apa, dan juga sangat mendukung kegiatan apapun siswa-siswinya, baik itu di perlombaan ataupun program-program kerja yang mereka ajukan Iya, gitu. betul. Asalkan itu positif dan juga ikut membangun SMK kita gitu. Semoga beliau selalu sehat ya Pak ya. Amin amin iya. Amin. Tepuk tangan dong untuk Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Grondong. Nah Pak, sekarang adalah harapan untuk SMK PGRI 1 Grondong dan OSIS Pak. Oke, untuk OSIS dulu aja ya. Iya, boleh. Kalau untuk OSIS, karena memang saya baru awal-awal ini, ya semoga dengan program-program kerja yang udah dibikin oleh kita, terutama oleh anggota, ketua, wakil, dan juga yang lainnya, itu semoga tahun ini bisa terlaksana Amin. dengan baik, kemudian tidak ada halangan, dan insya Allah dengan program kerja itu bisa membantu kemajuan SMK Amin, PGRI 1 amin. Grondong gitu. Nah juga untuk harapan SMK-nya juga, itu tadi bukan harapan saya aja, Ya, ya betul. kan, pasti harapan Harapan dari kita guru-guru semua. kita semua. Ya semoga SMK kita ini, kita sedang merintis, bahasanya sedang merintiskan untuk melaju Lebih tinggi, ya kan, gitu. biar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah semoga harapannya ke depan, semoga bisa maju. makin terkenal, makin maju, makin berkembang ya kan, makin banyak siswanya yang berprestasi, menorehkan prestasi, akhirnya banyak dipandang oleh orang luar gitu. Ya. Nah, terus untuk calon siswa siswi SMK PGRI 1 Grondong tahun 2022 sampai 2023. Apa Pak yang mau disampaikan untuk mereka? Ajakan untuk adik-adik yang ada di rumah. Oke, ya mungkin ini ajakan, yaitu tadi yang udah Bapak bilang dari awal, kalau SMK kita ini punya 2 jurusan, yaitu OTKP, Otomasi Tata Kelola dan Perkantoran, dan juga Multimedia, di mana 2 jurusan ini sangat berguna nantinya kemampuan kita setelah kita lulus nanti, yaitu sangat dibutuhkan Ya, di dunia kerja kita. Jadi kalau kalian nanti adik-adik semua masuk di SMK PGRI 1 Grondong ini, nggak akan rugi gitu kan. Guru-gurunya itu udah berkompeten di bidangnya masing-masing, dan juga alat yang dimiliki oleh SMK PGRI 1 Grondong itu sudah memadai. Tinggal gimana kalian lagi untuk memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh guru dan juga alat-alat yang ada di SMK PGRI 1 Grondong. Jadi nggak akan rugi buat masuk di SMK PGRI 1 Grondong. Luar biasa. Ada nggak Pak kata-kata motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah? Kata-kata motivasi, waduh, saya bukan motivator, tapi
kadang saya pernah berpikir seperti ini, mungkin yang lain juga di sini ada yang pernah dengar kalau saya pernah bilang kita jangan pernah bosan-bosan buat nyari ilmu, dan jangan pernah menganggap ilmu yang kita pelajari hari ini itu tidak berguna untuk nantinya. Yakinlah seberapa banyak pun ilmu yang kalian cari hari ini, insya Allah bakal berguna di kemudian hari gitu. Ya. Jangan pernah bosan-bosan buat nyari ilmu, dan juga jangan pernah menganggap ilmu yang kita pelajarin ini gak akan berguna nantinya. Pasti berguna gitu. Pasti berguna, bakal berguna apapun Walaupun itu. ilmu sekecil apapun. Sekecil ya, Pak, apapun. ya? Iya, benar. Ya, benar itu. Nah, untuk nasihat untuk siswa-siswa kita, Pak. Siswa dan siswi kita. Ini terakhir nasihat untuk anak-anak kita yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong, agar mungkin mereka setelah mendengar nasihat Bapak ini, mereka mendengarkan, dan mereka yang malas-malas ini jadi rajin, yang rajin ini lebih semangat lagi sekolahnya. Ada nggak Pak nasihat? Oke, untuk nasihat mungkin saya lebih nggak ke ucapan, tapi saya mempraktekkan juga, karena saya kan pendidikan anti korupsi, saya mengajar mereka untuk disiplin. Karena saya mengajarkan, ayo disiplin. Kita masuk 7.30, gimana caranya 7.30 itu udah ada di sekolah. Dan saya juga mengajarkan mereka, kalau saya memang ada jam pelajaran pertama, saya selalu datang sebelum jam 7.30 seperti itu. Jadi saya mencontohkan, kemudian mengajak mereka, jadi bisa jadi acuan mereka. Oh, Pak Juan juga semangat gitu, mereka juga seperti harus semangat. Jadi yang benar-benar harus dirubah dari mereka ya itu tadi, rasa malasnya itu dibuang, dan juga tumbuhkan rasa disiplin mereka. Semangat belajar mereka juga harus ditingkatkan gitu. Karena kalau kita malas itu apa sih Pak? Rugi apa gimana nanti? Itu yang kita rasakan sendiri. Kita kan udah dewasa gitu kan. Kita pernah SMK gitu. Kalau kita malas-malesan, ya apa yang mau kita kejar itu nggak akan tercapai. Sama kayak kita lagi mimpi, kita bangun, ya udah jadi bunga tidur aja. Tapi kalau kita nggak ngejarnya, kita malas-malesan, ya nggak akan kekejar mimpi kita. Makanya kata saya tadi sama anak-anak, kalian punya tujuan dulu. Kalian mau sekolah ini nantinya mau jadi apa sih? Kemudian apa sih yang harus kita persiapkan buat menuju itu? Kemudian ya lakukan gitu kan. Kalau kita punya tujuan, kemudian kita udah tahu apa aja yang kita persiapkan, tapi kita nggak ngelakuinnya, ya sama aja kayak kita mimpi tadi, cuma ngehalu doang, nggak akan kenyataan. Oh gitu, iya, ya kan? Tangan dong, luar biasa. Oke, tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak lah dengan Pak Juan. Alhamdulillah beliau memberikan pencerahan pada hari ini. Nah, mungkin itu saja Pak podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah tadi sudah bisa memotivasi lah untuk teman-teman yang ada di rumah, dan khususnya adik-adik. Dan juga harapan kita bersama-sama adalah semoga SMK kita makin maju, amin. Dan siswa-siswanya semakin disiplin. Gitu Pak ya. Itu harapan kita bersama. Ya, betul. Nah, terima kasih banyak untuk Pak Juan. Saya sudah mengganggu waktunya. Mungkin setelah ini ada kegiatan yang lain. Saya doakan Pak Juan selalu sehat, amin. tetap semangat, dan semua selalu semangat dalam memajukan SMK PGRI 1 Kedondong. Mungkin itu saja teman-teman yang ada di rumah, dan saya ingatkan kembali untuk adik-adik lulusan SMP MTS Sederajat, ayo buruan daftar di SMK PGRI 1 Kedondong, karena pendaftarannya sudah mulai dibuka. Nanti di deskripsi di bawah ini nanti disiapin linknya Pak ya. Ya. Link sama nomor WA. Nah, jadi kalau misalnya itu langsung aja daftar, karena pendaftaran sudah mulai dibuka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Semeta Kreatif, dan invite Facebooknya Semeta, dan follow Instagramnya Semeta Kreatif Official. Terima kasih Pak Juan, semoga selalu sehat. Saya Nanda Saputra pamit undur diri, dan Pak Juan Azri Eskom pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.